Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah, dan di antara sekian banyak ibadah yang paling utama setelah ibadah yang wajib yaitu menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada segenap sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnahnya sampai hari akhir nanti. Semoga pada malam hari ini Allah menurunkan rahmatnya di tengah-tengah kita, dan semoga dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita diampuni semuanya, dan dengan rahmat itu pula kita dibimbing di atas ketaatan dan dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab pengantar sirah nabawiyah. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, summa sabrahu 'alal masyaqqatil 'azimati wal adawatil balighati, lakin lamma yudkhil fihi wa lam yatabarra min dinihi al-awwali lam yasirra musliman ma'annahu yu'tadaru min dhalika bi anna fihi masyaqqah, bi anna fihi masabatun li abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairihima min masyayihim. Melanjutkan kisah Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesabaran Abu Thalib menghadapi gangguan dan permusuhan yang sangat keras dari warga musyrik Makkah. Akan tetapi kesabaran Abu Thalib tidak menjadikan beliau mau mengucapkan ikrar syahadat dan kekeh tidak mau meninggalkan keyakinan leluhurnya yang suka meminta syafaat dan tawasul kepada mayat. Sehingga sampai wafat beliau masih kafir.
beliau enggan mengucapkan syahadat karena tak sanggup menghadapi hinaan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Makkah. Para pembesar Makkah, Abu Jahal dan abu-abu lainnya dari musyrik Makkah yang masih satu nasab dengan ayahnya, Bani Hashim serta Bani lainnya, masih dalam satu suku Quraisy. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kesombongan itu jangan dipelihara. Ini berbahaya. Buktinya apa? Walaupun Abu Thalib itu secara lahiriah beliau membela Nabi Muhammad SAW dengan hartanya, dengan status sosialnya, dengan umur dan keluarganya, tetap menjadikan akhir hidupnya kafir. Karena apa? Karena kesombongan, yaitu fanatik kelompok. Jadi masih membela kelompoknya, walaupun kelompoknya di atas kesalahan. Nah, ini bahaya. Faqala al-kibru batarul haq. Sombong itu, kata Rasulullah, adalah batarul haq, menolak kebenaran walaupun sudah jelas di depan mata. Wa ghabtun nasi, dan merendahkan manusia, menganggap dirinya paling sunnah, yang lainnya tidak sunnah. Ini sudah termasuk merendahkan manusia. Rawahu Muslim. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran. Jadi tak siap dirinya dikatakan salah, hanya siap benar saja. Kalau salah nggak siap. Jadi memposisikan dirinya tak bisa salah. Nah, ini sombong. Padahal selain Rasulullah SAW itu berpotensi salah. Kullu bani Adam khata. Setiap keturunan Adam salah. Jadi orang yang tidak siap salah, dia hanya siap benar saja, biasanya anti kritik. Tidak suka dikritik. Dikritik merajuk. Dalam organisasi dia tidak dewasa, tidak sehat, suka melanggar aturan hukum dan seterusnya. Dia mimpi dia berada di negara Timur Tengah, padahal dia berada di negara NKRI. Kita nggak bisa berorganisasi tanpa aturan hukum. Ada aturan hukumnya. Wa ghabtun nas, merendahkan manusia. Jadi di luar kelompoknya itu dianggap tidak sunnah, tidak direkomendasikan. Kalau ustadznya yang ngisi full sampai keluar. Tapi kalau ustadz yang lain dari kelompok lain, beda organisasinya, langsung ditinggalkan begitu saja. Tidak menunjukkan adab sebagai seorang muslim. Padahal dia berada di masjid orang lain, bukan di masjid yayasannya. Dan ini terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Al-Furqan, bukan hanya di Pontianak, di mana-mana. Merasa di luar kelompoknya tidak sun. Nah, ini bahaya. Ghamtun nas, merendahkan manusia. Menganggap dirinya paling sunnah, ya, sehingga menghalangi dari bertaubat. Dirinya punya kesalahan, yang kesalahan itu lebih besar daripada orang yang tidak mengklaim dirinya paling sunnah. Sulit untuk bertobat, ya. Sulit untuk bertobat dari perbuatan mencuri, sulit bertobat dari perbuatan ngibulin orang dengan gelar-gelar palsu. Ini sombong. Jelas ini sombong. Ya.
Batarul haq, kata Al-Imam An-Nawawi, amma batarul haq fa huwa daf'u wa inkaruh tarfu'an wa tajabburan. Jadi mengingkari kebenaran, jadi merasa dirinya lebih tinggi dari yang lainnya. Wa ghabtun nas, kata beliau, ihtiqaruhum, merendahkan manusia di luar kelompoknya, tidak layak untuk didengarkan. Gitu ya. Di luar kelompoknya tidak dianggap sunnah. Disombong itu awalnya kecil, jika dipelihara terus menerus tidak menutup kemungkinan akan menjadi syirik besar. Contohnya Abu Thalib, awalnya kecil, gampang lah, nanti saja syahadatnya, nanti saja mengaku salahnya, ternyata akhirnya tetap kafir. Ya. Khusus untuk Abu Thalib, beliau mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ma soha annahu khufifa anhu min adzabin nar. Telah ada hadis yang sahih, Abu Thalib itu diringankan siksanya di dalam neraka. Haitsu fi dahdahin min narin bisababi syafaatin nabi ilah. Ya. Jadi beliau mendapatkan syafaat dari Nabi, yaitu harusnya berada di dalam, dengan adanya syafaat Nabi letaknya di atas neraka, tapi tidak keluar dari neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Abbas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain, fi ahmasi kidamaihi zamrotaini min narin yagli minhuma dimagu. Di telapak kakinya Abu Thalib ada 2 kerikil neraka yang menyebabkan otaknya mendidih. Ma yaro anna ahadan minan nari asyad minhu azab. Abu Thalib merasa tidak ada orang lain yang lebih menyakitkan siksaannya. Ini kata beliau. Dia sempat berbicara berarti ya. Ini diriwayatkan dalam hadis. Wa innahu li ahwanihim adzaban. Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Ya, 2 kerikil di atas, di bawah kedua telapak kaki, otaknya mendidih. Itu azab neraka yang paling ringan. Terus bagaimana yang paling menyakitkan? Seperti apa? Ya, tentu ini menjadi ya nasihat bagi kita. Jangan sampai kita terus-menerus memelihara kesombongan. Bahaya. Ya, bahaya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita ditegur orang lain dan teguran itu sesuai syariat Islam, maka terima. Jangan ditolak, jangan dibantah. Jangan kita terus degil, ya. Karena itu kesombongan. Ya. Jasa besar Abu Thalib kepada Islam itu tidak bermanfaat jika masih ada kesombongan, yaitu fanatik kelompok, menolak kebenaran dan merendahkan manusia lainnya. Walaupun beliau mendapatkan syafaat Nabi, syafaat yang khusus yang tidak diberikan kepada ahli neraka yang kekal selama-lamanya, hanya kepada Abu Thalib saja.
Syafaat ini hanya merubah posisi Abu Thalib berada di atas neraka. Tetapi itu tidak mengeluarkan dari neraka selama-lamanya. Karena dosa syirik akibat kesombongan itu tidak bisa dimaafkan oleh Allah. Disebutkan dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-48, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'. Tidaklah bermanfaat syafaat dari pihak yang menyalurkan syafaat. Jadi walaupun Abu Thalib ini mendapatkan syafaat, tapi tidak mengeluarkan dari neraka. Hanya sekedar tahfif, hanya sekedar keringanan saja. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Thalib, beliau itu sebetulnya pahlawan, ya, sekaligus kisah yang tragis yang ada pada diri Abu Thalib. Ya. Jadi tidak cukup hanya berkumpul dengan orang-orang saleh. Abu Thalib ini berkumpulnya dengan Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling saleh. Siapa yang paling selain Rasulullah? Enggak ada. Berkumpul dengan para sahabat. Manusia terbaik di alam dunia ini setelah Rasulullah siapa? Para sahabat. Jadi beliau berkumpul dengan Rasulullah dan para sahabat, dengan orang-orang soleh. Bahkan beliau mengakui Islam adalah agama yang benar. Tapi itu tidak cukup. Ya. Tidak cukup berkorban untuk Islam, lalu kemudian menyelamatkan Abu Thalib dari neraka. Karena syirik itu jika dibawa mati maka tidak bermanfaat, tidak akan mengeluarkan dari neraka. Jadi kotoran yang tidak mungkin dibersihkan itu adalah kotoran kesyirik. Adapun kotoran selain syirik itu masih ada kemungkinan dibersihkan, walaupun dia harus lama dipanggang di dalam neraka. Karena sebesar-besar ketaatan kepada Nabi adalah meninggalkan larangan Nabi. Dan larangan Nabi yang paling tinggi adalah syirik. Nah, Abu Thalib ini tidak mau meninggalkan kesyirikan. Tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah yang seharusnya jadi prioritas dakwah di semua kelompok Islam. Dakwah mengajak kepada Islam yang berkemajuan, Islam yang bersih dari syirik. Karena percuma saja sholat, puasa, zakat, haji, sedekah jika masih membawa syirik. Ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, jika engkau Muhammad berbuat syirik dan dibawa sampai mati, tidak sempat bertaubat, la yahbatanna amaluka, pasti benar-benar hapus amalanmu. Dan engkau pasti benar-benar akan menjadi orang yang rugi. Ini ancaman dari Allah kepada Rasulnya dan sekaligus ancaman kepada umatnya. Jadi walaupun Abu Thalib itu membela mati-matian Rasulnya, membela Islam, tapi ia sendiri tidak mau meninggalkan kesyirikan, maka sia-sia pengorbanannya. Maka wahai para dai, hendaknya jadikanlah tauhid sebagai prioritas pertama di dalam
dakwah. Jadi dakwah itu bukan semata-mata mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, bukan. Ya, mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya untuk diambil nomor WhatsApp-nya, dimasukkan ke grup, hanya untuk dikuras, dimintai sumbangannya. Bukan itu. Ya. Dengan mengundang dai-dai nasional dari Jawa, dari Sumatera. Bukan seperti itu. Ajarkan tauhid dengan terstruktur, terkurikulum. Ya. Bukan hanya saatan-saatan, hanya musiman saja, bukan. Ya. Bukan hanya dengan takbir akbar saja, bukan. Kalau bisa selesaikan satu kitab tauhid dari awal sampai akhir, ya. Terjadwal. Jangan kemudian ganti acara kajian tematik. Itu pun pakai masjid orang lain. Ya. Jadi gimana caranya menguasai masjid? Kalau perlu takmir masjidnya disuruh ganti. Ini bukan dakwah sunnah ini. Ya. Walaupun mengaku paling sunnah. Jadi masjid itu tidak boleh dikuasai dengan cara-cara yang menyalahi aturan hukum. Kemudian berikutnya, qala al-musannifu rahimahullahu taala, al-maudi'u al-khamisu qissatul hijrati wa fiha minal fawaidi wal ibari ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'ah. Pelajaran yang kelima, kisah hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Kemudian dijelaskan oleh penulis hafizahullah taala, hijrah itu maknanya pindah, intiqal, atau meninggalkan. Misalnya dalam kalimat hajru ahlil ma'ashi, hajru berasal dari kata hijrah. Hajru ahlil ma'ashi, meninggalkan ahli maksiat. Jadi khawatir kita tertular, karena maksiat itu penyakit batin. Ya. Tidak boleh kita mendekati ahli maksiat kecuali dalam rangka untuk mengobatinya, yaitu untuk menasihatinya, boleh. Tapi kalau hanya sekedar kumpul tanpa ada tujuan untuk menasihatinya, maka tidak boleh, ya. Nanti lama-lama kita akan terpengaruh. Ad-dinu ala khalili. Ala khalili. Agama itu tergantung teman dekatnya. Kalau dia berteman dengan ahli maksiat dan dia tidak berusaha menasihatinya, nanti lama-lama agamanya sama dengan pelaku maksiat tersebut. Ya. Jadi kita tidak boleh memberikan panggung kepada pelaku maksiat yang hobi bermaksiat. Tidak boleh, jangan. Ya. Suruh dia bertaubat dulu. Jika sudah tobat, barulah dia boleh dikasih panggung lagi. Sama seperti dokter. Apakah dokter itu selamanya sehat? Tentu tidak. Dokter sewaktu-waktu juga bisa sakit, kan begitu ya? Kalau dokter sakit gimana? Apakah dia langsung boleh masuk ke klinik? Masuk ke rumah sakit untuk mengobati pasien? Boleh? Tidak. Dia harus berobat dulu. Kalau sudah sehat, baru dia masuk klinik, masuk rumah sakit, mengobati pasien. Demikian juga pelaku maksiat yang belum bertaubat,
sampai hari ini belum bertaubat, jangan dikasih panggung, nggak boleh. Dia belum bertaubat atas dosa-dosanya. Yang namanya taubat kepada Allah, langsung beristighfar kepada Allah. Tapi kalau tobatnya urusannya dengan manusia, gimana caranya? Ya harus minta dihalalkan atas dosa-dosanya. Berarti harus ada ikrar lisan. Jamaah Masjid Al-Furqan, saya minta maaf. Sekian tahun saya sudah membohongi kalian. Ya, seperti itu. Di masjid lain lagi misalnya, dia pernah berbohong, minta maaf. Ya, menyatakan permintaan maaf sebagai bentuk dosa-dosanya dimaafkan. Kalau tidak, berarti belum memenuhi taubat. Karena itu keterkaitan dengan manusia. Jadi orang yang biasa tukang ngibul, tukang berdusta, tukang bohong, nggak boleh dikasih panggung. Karena dia sendiri sedang sakit. Orang yang sakit tidak boleh mengobati orang lain, harus diisolasi dulu. Dia harus sehat dulu. Kalau sudah sehat baru boleh mengobati orang lain. Jiwa yang kotor tidak layak untuk mengobati jiwa orang lain. Dirinya sendiri kotor. Bukan berarti seorang itu maksum, tidak. Yang maksum hanya Rasulullah. Tapi ketika dirinya terkena penyakit, dia harus disembuhkan dulu. Ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalimat berikutnya hajrul musyrikin. Hajru berasal dari kata hijrah, maknanya adalah meninggalkan orang-orang musyrik. Jadi jangan kita memberikan rasa cinta kepada mereka, memberikan loyalitas, nggak boleh. Memuji-muji orang musyrik nggak boleh. Kemudian definisi hijrah sendiri, orang yang hijrah sekarang kan sering terkenal dengan komunitas hijrah gitu ya. Kata Nabi SAW, al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan dari larangan Allah. Jadi kalau dia belum bisa meninggalkan larangan Allah, belum bisa meninggalkan maksiat, berarti dia belum berhijrah. Orang yang belum hijrah gak boleh dikasih panggung. Jadi sudah benar Masjid Al-Furqan ini mengeluarkan orang yang memang dia ahli maksiat, ya suruh berhenti dulu. Gak boleh. Ahli maksiat ngajarin orang tahsin, tahfidz. Nanti semakin jauh dia dari Allah. Semakin sulit dia untuk bertobat. Ya. Gak boleh. Perkataan Nabi tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Imam Ahmad. Jadi orang yang hobinya zina mata, zina mulut, suka ngerayu perempuan yang belum halal dengan video callan misalnya, dengan wanita yang belum halal, sementara ia pengajar tahfidz, pengajar tahsin, jangan disuruh ngajar dulu. Kewajiban dia itu apa? Ngajar atau bertobat? Bertobat dulu. Karena tobat itu fardu ain. Sedangkan ngajar hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang lainnya sudah gugur kewajiban. Sekarang ini enggak, banyak orang-orang yang dia secara lahiriah sudah jelas ahli maksiat, tapi terus masih dikasih panggung. Ini bahaya, justru membuat dia semakin sulit bertaubat. Berarti dia tidak paham sunnah. Orang yang menyuruh-nyuruh, memberi panggung pelaku maksiat yang belum tobat, berarti dia tidak paham sunnah.
Kemudian makna hijrah secara istilah syar'i al-intiqalu min baladis syirki ila baladil islami li ajri din. Hijrah secara istilah syar'i adalah berpindah dari negeri yang mayoritas syirik ke negeri mayoritas Islam. Tujuannya untuk menyelamatkan agama. Jadi saya punya murid sudah dapat pekerjaan yang layak di Australia. Entah karena dia ada masalah dengan keluarga di Jakarta, dia nggak mau pulang. Lu minta izin ke saya, Ustadz boleh nggak saya jadi warga negara Australia? Lalu saya berikan wejangan dari kitab yang saya bacakan ini. Akhirnya nggak jadi. Sekarang udah kembali lagi ke Indonesia, alhamdulillah. Ini tinggal sedikit lagi dia menjadi warga negara Australia. Hukumnya nggak boleh. Ya. Jadi di Makkah saat itu yang megang remote control, yang menguasai Makkah itu Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya, tokoh-tokoh musyrik Makkah lainnya. Demikian juga para sahabat hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agama. Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, ini juga untuk menyelamatkan agamanya. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-72, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi orang yang beriman itu siap untuk berhijrah kalau memang hukumnya wajib. Ini orang-orang Islam yang sudah berada di negeri kafir, kalau punya kemampuan dia wajib hijrah. Karena kasihan nanti anak-anaknya, anak cucunya. Belum tentu dia selamat seperti ayahnya selamat dari kesyirikan. Ya. Jadi pindah dari kampung yang penuh dengan kesyirikan ke kampung Islam untuk menyelamatkan agama. Berjihad, mendakwahkan Islam, menjaga kemurnian Islam. Dan hijrah itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah akan terus ada sampai hari kiamat tegak. Dan hijrah itu hukumnya wajib jika memang ada kemampuan. Ya. Dan asbabun nuzul surat An-Nisa ayat yang ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afin. Para malaikat bertanya sebelum mencabut nyawanya, kalian ini kenapa? Kok tidak mau pindah ke tempat yang aman? Gitu ya. Qalu alam takun ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Bukan hanya di Mekah saja bumi Allah itu. Kenapa kalian tidak hijrah? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka diancam dengan neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ketika Nabi SAW disuruh oleh Allah hijrah ke Madinah, karena di Makkah kurang menguntungkan dakwah, justru malah susah untuk berdakwah, maka beliau taat kepada Allah SWT demi menyelamatkan akidah. Beliau pindah. Demikian juga para sahabat. Namun ada segelintir orang yang sebenarnya mampu hijrah, tapi lebih berat kepada harta, kepada rumah, kepada tanah kapling yang ada di Makkah. Mereka tak hijrah karena imannya lemah, tapi masih muslim. Kemudian di saat perang Badar,
Kaum muslimin yang tinggal di Mekah mau nggak mau harus tunduk kepada aturan undang-undang yang ada di Mekah saat itu. Disuruh untuk bergabung dengan pasukan musyrikin. Terjadilah perang Badar. Kemudian tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah melemparkan panah-panah. Panah itu sampai ke pasukan kaum musyrikin. Dan sebagian panah-panah itu mengenai orang-orang Islam yang berada di barisan orang-orang musyrik. Saat mau sakaratul maut itulah turun ayat ini. Ya. An-Nisa ayat 97. Inilah asbabun nuzul ayat ini turun. Ya. Jadi orang yang mampu hijrah tapi karena lebih cenderung berat kepada harta dicela oleh malaikat. Adapun orang yang memang tak mampu karena sangat tua, karena sakit, karena tidak tahu jalan, maka ini dimaafkan. Ya. Ini menjadi kajian fikih tersendiri. Hukum hijrah atau pindah ke negeri kafir. Dijelaskan dalam kitab Syarhu Salasatil Usul Ibnu Utsaimin ada 3 hukum pindah ke negeri kafir. Yang pertama hukumnya haram. Jika menetap menjadi warga negara negeri kafir dan berpotensi merusak akidahnya, hukumnya haram. Bagaimana dia bisa menjaga diri dan keluarganya? Ya kan? Padahal Allah memerintahkannya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau dia berada di negeri kafir, di negeri yang penuh dengan kesyirikan, bagaimana dia bisa menjaga agamanya? Hukumnya haram kalau dia menetap menjadi warga negara tersebut dan berpotensi akidahnya rusak. Hukum yang kedua mubah. Boleh jika memang hanya sementara dan tidak merusak akidahnya. Misalnya untuk tujuan belajar, studi, berobat, berbisnis. Tidak selamanya, hanya sementara saja. Dan dia bisa menjaga diri. Dia bisa mencari komunitas muslim. Maka hukumnya boleh. Yang ketiga hukumnya dianjurkan, sunnah, mustahab. Dia datang ke negeri-negeri kafir, yaitu dalam rangka untuk mendakwahi orang-orang kafir. Dan tidak merusak akidahnya. Dia kuat dengan keilmuannya. Ya, maka ini bagian dari jihad. Jadi para sahabat pindah ke Ethiopia, ke Habasah, itu sementara. Dan tidak merusak akidah mereka. Malah berhasil mengislamkan Najasyi, raja Ethiopia. Jadi kaum muslimin yang tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah karena lebih berat dunia, itu dicela oleh para malaikat. Ya, mendahulukan harta, rumah, pekarangan daripada perintah wajib. Meskipun demikian, dosa mereka itu masih di bawah syirik. Jadi hanya diancam neraka tapi tidak kekal. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100 Allah sebutkan faulaika asallahu an ya'fu anhum. Allah itu akan memaafkan mereka, orang-orang yang memang betul-betul tidak mampu hijrah. Tapi orang yang mampu hijrah dan dia mentaati perintah wajibnya hijrah, Allah berikan jaminan, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasat. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya, niscaya mereka akan mendapatkan di tempat itu tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi kaum muslimin yang berada di Makkah itu dipaksa oleh Abu Jahal suruh bergabung, suruh ikut dalam barisan peperangan Badar. Nah inilah resiko kalau tinggal di negeri kafir harus ikut aturan negara tersebut. Sampai peperangan pun harus ikut. Nah ini bahaya. Kemudian ketika panah-panah pasukan Badar itu terbang mengarah
ke barisan pasukan orang musyrik, terkena, lalu kemudian pemanah tadi melihat dan mengatakan, qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Dan ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi orang yang lahiriahnya dia berada di pasukan kaum kafir, itu belum tentu kafir. Kalau dia masih muslim, sudah meninggalkan kesyirikan, maka statusnya dia muslim. Walaupun dia tidak mau hijrah karena lebih condong kepada dunia. Wa innahu lihubil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu kepada harta sangat cinta. Manusia seperti itu. Ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa para sahabat itu tidak gampang mengkafirkan saudaranya yang jatuh dalam kesalahan. Selama kesalahan itu tidak termasuk pembatal keislaman, bukan perbuatan syirik, maka tidak boleh dikafirkan. Buktinya apa? Kaum muslimin yang ikut dalam barisan pasukan musyrik tidak dikafirkan. Karena mereka ada subhat. Apa subhatnya? Lebih condong kepada harta duniawi daripada pindah dari Makkah ke Madinah. Jadi para sahabat bukan orang-orang yang gampang mengkafirkan saudaranya. Hendaknya kita juga mengikuti cara berpikir mereka. Jangan mudah sekali mengkafirkan saudaranya yang melakukan kesalahan. Di zaman sekarang pun ada. Ya, di Yaman itu Syiah Houthi itu sering menggempur kampung-kampung kaum muslimin. Ada kepala kampung yang diancam oleh Syiah. Kalau kamu bergabung dengan pasukan kaum muslimin, kampung kamu akan dibom. Akhirnya nggak mau bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Maka mereka nggak boleh dikafirkan karena mereka dalam keadaan diancam. Kalau bergabung dengan pasukan kaum muslimin, wanita-wanita diperkosa, anak-anak dibunuh, masjid-masjid dibom. Mau nggak mau, memilih madarat yang lebih kecil. Jadi mereka tidak dikafirkan, dimaklumi. Ya, kampung dikelilingi oleh kampung Syiah. Keluar nggak bisa. Apa boleh buat? Gitu ya. Ya ada sebagian orang yang mudah sekali mengkafirkan. Oh, itu termasuk tidak membela pasukan kaum muslimin, membela pasukan Syiah. Kafir. Nah, ini tentu berbahaya. Ya, sembarangan dalam mengkafirkan saudaranya. Lihatlah para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat berhati-hati untuk tidak mengkafirkan saudaranya yang melakukan dosa besar. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah ucap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.